Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua dimanapun Anda berada. Kembali lagi di podcast Tanya Spesialis Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Tempatnya kita ngobrol santai tapi syarat edukasi seputar kesehatan langsung dari ahlinya. Nah, kali ini kita akan membahas satu penyakit yang sebenarnya sudah sangat lama ada di sekitar kita, tapi sayangnya kasusnya masih cukup banyak di Indonesia. Kali ini kita akan membahas tuntas mengenai TBC ataupun tuberkulosis. Dan pastinya saya nggak sendirian. Sudah hadir bersama saya dokter spesialis kita, yaitu Dr. Heni Maria Saragi, spesialis paru di Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua. Apa kabarnya, Dok? Oh, kabar baik, Dokter Anissa. Sangat senang sekali Dr. Heni dapat hadir di sini ya, Dok, di sela-sela kesibukannya melayani pasien. Hari ini kita bakal banyak bertanya nih, Dok, soal penyakit TBC ataupun tuberkulosis, karena ternyata masih banyak orang yang bingung ataupun banyak mitos-mitos di masyarakat mengenai penyakit ini. Kita mulai ya, Dok? Siap, Dokter. Oke. Sebenarnya apa sih, Dok, penyakit TBC itu, Dok? Karena kadang orang menganggap kalau misalnya kita sudah batuknya tidak sembuh dan lebih dari 2 minggu, langsung menganggap kita itu sakit TBC. Itu bagaimana, Dok? Kalau kita batuk lebih dari 2 minggu, memang dicurigai TBC. Tapi belum tentu TBC, ya kan? Nah, kita itu Indonesia penderita TBC paling banyak jumlahnya nomor 2 di dunia. Bukan di Asia Tenggara, di dunia, ya, nomor 2. Iya. Jadi penyakit TBC itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, Mycobacterium tuberculosis itu bisa masuk ke paru-paru kita melalui pernapasan. Jadi kita menghirup udara yang mengandung kuman TBC. Nah, jadi bukan karena merokok. Di masyarakat sering menganggap ketika kita sebutkan dia TBC, keluarga mengatakan, "Dok, suami saya bukan perokok. Nggak merokok suami saya, kok bisa kena TBC?" Bukan rokok penyebabnya, tapi kuman Mycobacterium tuberculosis. Nah, penyakit TBC ini dia tidak hanya menyerang paru-paru. Jadi ada namanya TBC paru dan TBC ekstra paru. Ya, kalau TBC paru terinhalasi, terhirup lah ya. Tapi kalau TBC tempat yang lain mungkin dia menyebar melalui pembuluh darah atau kelenjar limfe. Misalnya TBC otak, TBC pembungkus selaput otak, meningitis ya, atau TBC usus. Dan pasien juga sering mengatakan ketika didiagnosa misalnya TBC usus, dia bilang, "Dok, saya nggak ada keluhan batuk-batuk, Dok." Memang bukan keluhan batuk-batuk utamanya, tapi keluhan sesuai dengan tempatnya TBC itu terjadi. Seluruh tubuh kita bisa kena TBC kecuali rambut, gigi, dan kuku. Kalau dia TBC usus, tentu keluhannya nggak bisa BAB, nyeri perut. Kalau sakit misalnya pembungkus otak, bisa jadi kaku kuduk, sakit kepala, demam-demam. Nah, begitulah, Dokter. Oke, Dok, jadi penyebab utamanya yaitu kuman bakteri ya, Dok? Iya, Bakteri betul. Mycobacterium tuberculosis. Iya, betul. Lalu bagaimana proses kuman ini bisa masuk ke tubuh kita, Dok? Dan bagaimana si kuman ini dapat menularkan dari satu orang ke orang yang lainnya, Dok? Nah, seperti yang saya bilang pertama, kuman TBC itu masuk ke saluran ke paru-paru kita itu melalui saluran pernapasan. Misalnya, kita umpamakan di satu keluarga itu ada pasien yang terkonfirmasi TBC berdasarkan pemeriksaan dahak. Nah, tentu anggota keluarganya ada kemungkinan 3 hal yang terjadi. Kelompok yang pertama adalah orang yang daya tahan tubuhnya sangat kuat, sehingga walaupun menghirup kuman TBC tadi, daya tahan tubuhnya bisa mematikan kuman bakteri Mycobacterium tuberculosis secara sempurna, sehingga dia sehat, tidak sakit. Nah, yang kedua, kelompok yang kedua, dia menghirup kuman TBC tadi dari anggota keluarga yang terinfeksi tadi, tapi daya tahan tubuhnya hanya sanggup menekan
pertumbuhan kuman TBC tadi. Sehingga ketika suatu saat daya tahan tubuhnya turun, misalnya 20 tahun kemudian, sudah ada gulanya, kecapean, imun tubuhnya turun, disitulah dia menderita TBC. Nah, memang dalam program pemerintah sekarang, orang-orang yang seperti inilah yang perlu diberikan obat. Tapi bukan obat TBC, namanya TPT, terapi pencegahan TB. Bukan pengobatan ya dok, pencegahan. Nah, terus kelompok yang ketiga tadi adalah orang yang memiliki imun tubuh yang lemah. Misalnya ada yang orang tua, kemudian bayi, kemudian ada yang penderita DM, kemudian ada yang cuci darah, kemo. Inilah yang akan menderita TB secara langsung. Begitulah dok cara penularannya. Seperti itu ya dok. Karena dia melalui udara, makanya biasanya penularannya itu cepat ya Iya, kan dok. betul. Lalu nyambung soal penularan tadi kan dok, kadang kan masyarakat ini menganggap kalau misalnya satu keluarga itu sudah terkena TB, mereka menganggap itu suatu penyakit keturunan ataupun suatu warisan dari keluarga yang sebelumnya. Apakah memang seperti itu dok? Bukan dokter. Itu adalah anggapan yang salah di masyarakat tadi. Nah, kenapa seperti itu? Karena tadi seperti yang saya bilang tadi, ada dia namanya kelompok itu TBC laten. Nah, jadi misalnya nih kakek saya waktu itu TBC. Nah, saya misalnya ya, kita sudah kontak erat dengan si kakek ini. Nah, tiba-tiba kan tidak ada lagi TBC dalam beberapa tahun kemudian. Nah, ketika saya dewasa, saya TBC nih. Nah, kenapa? Karena sebenarnya 20 tahun yang lalu saya sudah TBC laten, dokter. Nah, di saat saya tua seperti ini, daya tahan tubuh saya menurun, saya kena TBC, sehingga dibilanglah ini penyakit warisan. Jadi kalau tidak ada penyakit warisan, seharusnya dalam satu periode dalam keluarga itu harus dituntaskan. Siapa yang menderita TBC diobati, siapa yang belum menderita TBC diberikan namanya terapi pencegahan TBC. Sehingga nanti kemudian keluarga ini akan terhindar dari TBC yang berestafet nih, dari generasi ke generasi. Seperti itu ya dok. Lalu bagaimana cara kita menentukan atau mengenali gejala-gejala TBC di seseorang gitu dok? Nah, tentu ada namanya gejala ya. Gejala TBC itu batuk lebih dari 2 minggu harus dipastikan apakah dia TBC atau tidak. Nah, selain daripada batuk ada lagi gejala-gejala yang lain. Batuk, sesak napas jika TBC-nya sudah tahap lanjut, terus berat badan menurun, keringat malam, meriang pada sore hari. Nah, jika ada hal-hal gejala seperti yang saya sebutkan tadi, maka kita lakukanlah namanya investigasi ya. Berarti yang pertama adalah curiga TBC. Ya, kalau curiga TBC, berarti kita lakukanlah pemeriksaan untuk menyingkirkan bahwa seseorang itu TBC apa tidak. Dengan cara, satu, mungkin dilakukan pemeriksaan dahak secara langsung. Pemeriksaan dahak yang sekarang ini ada beberapa cara ya. Yang pertama adalah namanya mikroskopis. Orang lab melihat langsung di bawah mikroskop ada tidaknya kuman. Atau ada namanya pemeriksaan sekarang namanya tes cepat molekuler. Nah, jika hasilnya ini nanti positif, maka dia sudah dinyatakan TBC secara sah ya, secara mikrobiologi, walaupun pemeriksaan fotoronsen tidak dilakukan. Jadi kadang di puskesmas itu kan ketika petugas puskesmas mengatakan pasiennya TBC dari pemeriksaan dahak, ada kadang ketidakpuasan sama pasien kan, nah, saya kok TBC gitu kan. Padahal kalau dari pemeriksaan dahak itu sama dengan jika seseorang dicurigai mencuri dan dia memegang barang buktinya, dia udah otomatis dia pencurinya gitulah. Jadi walaupun tidak dilakukan ronsen foto, jika di dalam pemeriksaan dahak dan TCM tadi positif, dia sudah jelas TBC. Namun ketika dia sudah diperiksa TCM, sudah diperiksa mikrobiologi, ternyata dahaknya negatif dan pasien masih batuk-batuk lagi, mungkin dilakukan pemeriksaan ronsen foto.
Nah, jadi dari ronsen foto itu tentu jika pasien batuk-batuk bukan karena permasalahan di paru, biasanya paru-parunya normal karena batuk lebih dari 2 minggu juga sering pada orang dengan alergi, misalnya pada asma, bronkitis. Nah, biasanya kalau pada asma itu dia batuknya berkepanjangan, terutama pada malam ke pagi hari, tapi ronsen fotonya bagus dokter. Jadi nanti bisa dokter mengatakan bahwa dia kalau ronsen fotonya ternyata ada permasalahan, dinyatakanlah dia TBC paru terkonfirmasi secara gejala dan foto ronsen. Gitu. Dia tetap diobati dokter. Berarti untuk menaikkan diagnosa tersebut kita harus mengetahui dari gejalanya dan ada pemeriksaan Iya, tambahannya pemeriksaan juga. penunjang namanya. Pemeriksaan penunjang. Lalu ngomong-ngomong soal batuk nih kan dok, ada juga istilah penyakit bronkopneumonia. Apakah TB itu sama dengan bronkopneumonia dok? Atau mana yang lebih bahaya gitu dok? Sebenarnya bronkopneumonia dan TBC itu ada mirip-miripnya. Pertama, sama-sama menyerang paru-paru. Jadi kalau dia bronkopneumonia itu adalah infeksi pada parenkim paru atau jaringan paru disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, protozoa, tetapi tidak termasuk ke yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis gitu. Nah, dan sifatnya biasanya kalau dia TBC itu kan kronik dia dokter. Jadi memang TBC itu ketika mulai terinfeksi sampai dia benar-benar rusak, dia perlu beberapa waktu yang lama. Nah, makanya kadang pasien itu datang pertama kali ke kita ketika parunya udah rusak. Karena dia tidak demam, batuknya tidak terlalu kuat, ya kan, sehingga pasien menganggap bahwa itu batuk-batuk biasa. Tapi kalau pneumonia itu kan sistemnya akut. Kemarin sehat-sehat aja dia, tiba-tiba demam tinggi, batuknya kuat, berdahak, mengganggu sehingga pasien begitu cepat datang ke rumah sakit. Jadi berbeda dia, tapi sama tempat terjadinya gitu. Begitulah. Lalu untuk pengobatan TBC ini sendiri gimana dok? Nah, sekarang ini ada namanya TBC itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang garis besarnya kita sebutkan namanya TBC sensitif obat dan TBC resisten obat. Nah, TBC sensitif obat itu ketika kita lakukan pemeriksaan TCM ini, dia memang hasil pemeriksaannya masih sensitif obat. Diberikanlah dia pengobatannya minimal 6 bulan. Minimal. Kontraknya 6 bulan. Jika dia putus kontrak, ya pasti akan ada permasalahan. Nah, kontraknya minimal 6 bulan. Kalau dia dengan gula, ada DM ya, mungkin diperlama jadi 9 bulan. Nah, namun jika TBC sensitif obat ini ternyata tidak melakukan pengobatan secara tuntas, putus-putus berobat, mendapat pengobatan yang tidak standar, misalnya bisa aja dokter memberikan panduan pengobatan yang tidak standar dok. Inilah yang kemudian berisiko menjadi TBC resisten obat. Resisten obat itu artinya kuman TBC yang ada pada penderita itu tidak respon lagi terhadap pengobatan awal. Nah, sehingga harus diganti. Nah, ketika yang TB resisten obat ini berasal dari orang yang sebelumnya tidak teratur makan obat, nah ini akan di masyarakat kan batuk-batuk. Dia akan menularkan kepada orang yang belum pernah terinfeksi TBC, otomatis orang yang di sampingnya itu yang menghirup kuman dari MDR ini otomatis menjadi MDR juga. Itu namanya MDR primer. MDR primer itu seseorang yang riwayat pengobatannya tidak ada, tiba-tiba ketika dilakukan pemeriksaan TCM, tahu-tahu dahaknya sudah resisten. Padahal berasal dari orang yang tidak mengikuti protap pengobatan TB gitu dokter. Makanya memang sebenarnya TBC ini pengobatannya sangat panjang gitu. Iya betul, harus ada kontraknya, jangan sampai putus kontrak. Iya. Nah,
Makanya bagi sobat sehat Rumah Sakit Sembiring, kalau misalnya memang ada keluhan seperti itu, berobat aja langsung ya kan dok. Apalagi di rumah sakit kita juga ada spesialis parunya ya kan dok. Untuk di Rumah Sakit Sembiring dok, akses apa aja yang bisa didapatkan sama pasiennya dok? Nah, jadi di Rumah Sakit Sembiring ini kita ketika ada pasien kita yang dengan gangguan pernapasan, nah karena di Sembiring itu memang karena dia kalau ada gangguan pernapasan sudah langsung ya kita lakukan ronsen foto ya, itu udah prosedur tetapnya ya. Nah, ketika dari ronsen foto itu tentu kita harus melihat. Nah, untuk mendapatkan hasil yang cepat kita lakukan namanya pemeriksaan bakteri tahan asam ya. Jadi pemeriksaan mikroskopis yang mungkin bisa selesai 1 hari jika dahaknya tersedia. Nah, kemudian biasanya, kalau dia pemeriksaan TBC mikroskopis itu dokter, kita hanya bisa mengatakan bahwa pasien ini terkonfirmasi TBC secara mikroskopis, secara bakteri ya, tetapi tidak bisa mengetahui apakah pasien ini sensitif obat atau resisten obat. Sehingga perlulah dilakukan namanya pemeriksaan TCM. Jadi pemeriksaan TCM ini sudah bisa kita lakukan dari rumah sakit kita ini, ada namanya puskesmas jejaring ya. Jadi dahak yang dari sini akan kita kirim ke puskesmas Deli Tua untuk dilakukan pemeriksaan TCM. Nah, yang akan keluar beberapa hari kemudian. Nah, jika pasien itu masih dari hasil pemeriksaan TCM itu ternyata terbukti sensitif obat, maka akan kita lakukan pengobatan di sini. Nah, jika hasilnya sudah resisten obat, akan kita rujuk ke rumah sakit yang mempunyai fasilitas pengobatan MDR. Nah, setelah pulang pasien dari rawat jalan ya, jika pasiennya tidak ada komplikasi dokter, maka akan kita berikan TB09 yang akan dipulangkan balik ke paskesnya. Tetapi jika ada TBC paru dengan kelainan-kelainan khusus, ya, misalnya dengan efusi pleura, pneumotorak, kemudian ada DM, gagal ginjal, maka akan kita tangani di sini. Nah, begitu dok pengobatannya secara berkesinambungan. Sangat hebat podcast kita hari ini ya dok. Jadi untuk masyarakat sekitar Deli Tua dan sekitarnya, memang sebenarnya kita nggak perlu ragu untuk berobat ya kan dok. Ya, kalau betul. misalnya kita sudah ketemu dengan gejala-gejala yang seperti itu, dan pengobatannya juga kalau misalnya kita teratur mengikutinya, dia bakal sembuh juga ya Iya, kan dok. betul. Nah, oke, mungkin ini terakhir ya dok sebelum kita tutup dok. Boleh nggak dok berikan tips dan triknya bagaimana kita supaya terhindar dari penyakit TBC dan bagaimana cara kita menjaga kesehatan paru kita dok? Ya, pertama harus kita mulai dari keluarga kita ya. Nah, jika ada keluarga kita yang batuk-batuk, tentu kita harus edukasi nih. Apalagi batuk lebih dari 2 minggu, disarankan pastikanlah batuknya itu karena apa. Nah, terus kadang di masyarakat itu tidak mau berobat ya dok. Jadi perlu saya terangkan, saya seringkali memberikan perumpamaan kepada pasien tentang cara pengobatan TBC. Jadi pengobatan TBC ini kalau kita bandingkan, maksudnya kita umpamakan, itu percis seperti memadamkan api rumah yang terbakar. Misalnya ada nih kelompok A ya, nama si A ini dia sakit, rumahnya terbakar. Tapi ketika rumahnya terbakar sedikit, kita bilang nih rumah ibu terbakar, sehingga ketika apinya dipadamkan maka rumahnya bagus. Kemudian ada yang kelompok B, kita bilang rumahnya terbakar bu, dia tidak matikan, dia tidak peduli. Nah, ketika dipadamkan umpamanya 5 jam kemudian, apinya mungkin bisa mati. Tapi rumah yang terbakar tidak akan terbangun lagi. Sehingga dia akan akan terganggu kan rumahnya terbakar nih. Nah, begitu juga dengan pengobatan TBC. Misalnya kelompok A, batuknya lebih dari 2 minggu, dia pastikan nih ternyata dia TBC. Tapi kerusakan parunya masih sedikit. Dia makan obat TBC, kuman TBC-nya mati, dia sembuh, parunya nggak cacat, dia tidak sesak napas.
Nah, kelompok B, dia ketika datang parunya udah rusak. Kenapa dia terlambat datang? Satu, dia tidak tahu. Yang kedua, sudah tahu tapi tidak mau berobat. Nah, tentu ujung-ujungnya nanti di akhir pengobatan kuman TBC-nya mati juga tetap, karena memang tujuan pengobatan TBC adalah membunuh kuman TBC, bukan memperbaiki yang sudah rusak. Nah, sehingga ketika dia sembuh nanti kumannya mati tapi paru-parunya rusak, sehingga setiap harilah dia akan sesak napas, sehingga dia menganggap, dipikirnya kalau sudah selesai makan obat TBC sesaknya hilang. Tidak, makan obat TBC itu adalah mencegah supaya jaringan paru-paru yang masih bagus tidak rusak, dokter. Jadi bukan memperbaiki paru-paru yang udah rusak. Jadi supaya kita tetap sehat, tidak mengalami sesak napas, kemudian jika TBC cepatlah diobati. Jadi tujuan pengobatan TBC adalah satu, mencegah penularan. Yang kedua, mencegah kecacatan. Jadi jangan minta kalau sudah cacat dibagusi lah dok, karena cacat itu adalah kerusakan yang sudah permanen. Nah, itulah dok yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, luar biasa sekali podcast kita hari ini ya dok. Jadi kalau misalnya ada keluhan batuk-batuk dan demam ataupun sesak seperti itu ya kan dok, dan tidak sembuh, langsung saja datang ke rumah sakit ataupun puskesmas terdekat. Baik, terima kasih banyak Dr. Heni atas waktu dan ilmunya yang sangat insightful hari ini ya dok. Ya, sama-sama Dokter Anissa. Oke, baiklah Sobat Sehat Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua, tadi itu obrolan kita seputar TBC. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat dan membuat kita semua lebih peduli pada kesehatan paru. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast Tanya Spesialis Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua untuk info kesehatan lainnya. Saya Dr. Anissa dan Dr. Heni pamit undur diri. Salam sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.